Ya anak-anak, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum dengarkan firman Tuhan, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Sama-sama bilang, Lord Jesus, we thank you for today. Now, we want to listen Story Bible. Bless us in Jesus' name. Amen. Ayo semuanya boleh duduk dengan rapi. Siap. Kita mau lanjutkan ceritanya ya. Wah, udah lewat hari Sabtu dan Minggu, sudah lupa lagi ceritanya. Ada yang ingat gak kemarin apa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang dibawa sama Musa dalam perjalanan? Mereka ngapain? Mereka marah-marah terus ya. Ya, marah-marah, kenapa aku dibawa ke sini? Makanan aja susah, gak ada makanan. Akhirnya Tuhan kasih apa? Tuhan kasih mana. Mana itu roti, seperti roti ya. Tapi waktu Tuhan kasih, apa yang mereka lakukan? Wah, kemarin misalnya dicerita mereka ambil banyak serakah. Sekarang ingatin lagi, anak-anak tidak boleh serakah. Kalau ambil segala sesuatu secukupnya. Apa? Coba bilang sama-sama, secukupnya ya. Kalau ambil kue walaupun enak, ambil aja satu. Nanti pasti boleh tambah lagi. Jadi ya papa mama guru juga dibantu untuk melatih anak-anak tidak serakah. Sekalipun suka, biarkan ambil satu-satu. Sudah habis boleh minta lagi. Dan ada waktunya juga cukup. Jangan juga terus-terusan minta akhirnya sampai kekenyangan ya. Ceritanya kemarin bangsa Israel itu sampai akhirnya makanannya ambil banyak-banyak tertimbun, busuk. Bahkan mereka sampai mual ya. Kalau makan terlalu banyak akhirnya jadi mual. Nah, sekarang saatnya Musa diminta Tuhan untuk melanjutkan juga perjalanannya. Ya, ayo Musa, kamu bawa lagi deh bangsa Israel ini masuk terus berjalan supaya sampai ke tujuan ya. Mereka berangkat ya dari padang gurun Sin, katanya. Padang gurunnya ada namanya apa? Sin ya. Berjalan dari tempat itu panjang, jalannya lama lagi, terus singgah-singgah. Karena apa? Musa taat ya. Taat sama perintah Tuhan. Nah, waktu udah malam lelah, mereka duduk berkemah ya, berkumpul. Mereka berkemah katanya di tempat yang namanya Rafidim. Kita kalau berjalan ya, kalau dari Cilebut mau ke sekolahan kan melewati tempat-tempat ya, lewatin Bukit Cimanggu, ada yang bisa lewat Kayu Manis. Nah, sama ini mereka juga berjalan melewati tempat-tempat, tapi yang mereka lewatin itu padang gurun. Nah, sampai waktu mereka berkemah di Rafidim itu, ternyata di sana anak-anak tidak ada air. Gak ada air untuk diminum. Namanya padang gurun itu biasanya tanah pasir yang luas sekali. Kapan ya kita ke padang gurun? Nggak mau juga lihat di film aja ya. Padang gurun itu panas ya, nggak bisa dibuat jalan-jalan juga. Nah, biasanya memang sulit mencari mata air. Jadi hari itu mereka kehausan karena tidak ada air minum. Wah, mulai mereka marah-marah lagi sama siapa? Sama pemimpinnya. Boleh nggak marah-marah sama pemimpin? Marah-marah sama ibu guru. Marah-marah sama papa mama. Papa mama itu pemimpin di rumah loh ya. Nggak boleh marah-marah sama pemimpin. Mereka bangsa Israel marah-marah lagi sama Musa, sama pemimpinnya. Malah katanya sampai bertengkar. Ayo Musa, berikan kepada kami air supaya kami dapat minum. Wah, Musa berkata kepada mereka, katanya, kenapa sih kalian selalu marah-marah? Apa nggak bisa minta dengan baik? Belajar ya anak-anak, kalau minta sesuatu dengan baik aja, gak usah marah-marah. Mami, aku mau ini. Oh, pusing maminya ya. Minta dengan baik. Mami, boleh gak aku mau ini? Mami, boleh gak aku mau B, mau C, mau D?
Kalau mami bilang boleh, terima kasih mami. Kalau mami bilang nggak boleh, oh ya sudah, tidak apa-apa. Nanti lain kali pasti boleh ya. Mami pasti tahu apa kebutuhannya. Sama juga dengan Musa ya. Mereka minta minum marah-marah. Gak apa-apa, Musa pasti kasih. Musa pasti usahakan ada minum ya. Tapi gak usah dong marah-marahin. Tidak, bangsa Israel marah-marah ya. Bahkan mereka ngomong, ngapain kamu bawa Musa, ngapain kamu bawa kami ke sini lagi? Air aja nggak ada gitu. Ngapain sih kamu ini? Tapi Musa apa? Taat sama perintahnya Tuhan. Kata Musa, janganlah marah-marah. Nanti kamu jatuh di dalam dosa. Kamu mencobai Tuhan. Nah, akhirnya Musa juga menjerit lagi sama Tuhan. Tuhan Yesus, gimana dong ini? Aku dimarah-marahin. Sebentar lagi aku bisa mati nih. Dilemparin batu sama mereka. Karena mereka udah marah-marah. Gimana Tuhan? Emang tidak ada air. Gimana cara aku menemukan air gitu. Nah, tapi Tuhan bilang ya sama Musa, kamu gak usah takut ya. Gak usah takut sama mereka. Jalan aja kamu ke depan. Ikutin tuntunan aku. Ikutin semua yang aku bilang ya. Kamu jalan sana ke depan. Terus bawa beberapa orang untuk menyaksikan apa yang aku buat. Lalu kamu kan punya tongkat. Nanti kalau sudah sampai di tempatnya, kamu pakai tongkat itu. Tongkat yang kamu pakai untuk memukul sungai Nil waktu itu, sekarang kamu pakai ya. Ada gunung batu. Ya, di Horeb ada gunung batu. Di mana anak-anak? Di Horeb. Di bagian kota Horeb namanya ada gunung batu. Kamu pukul gunung batu itu, dari dalamnya akan keluar air katanya. Jadi Musa disuruh jalan lagi terus, ke depan aja jalan terus, agak lebih jauh, bawa tua-tua, bawa orang-orang lain sebagai saksi untuk melihat bahwa Tuhan menolong gitu. Bahwa Tuhan pasti menolong. Akhirnya Musa apa? Taat ya. Musa taat, dia jalan terus ke depan ya. Dia sampai dia menemukan satu gunung yang namanya gunung di Horeb itu. Nah, lalu apa? Musa diminta untuk pukul batu-batu itu yang ada di gunung. Dipukul pakai apa? Pakai tongkatnya. Nah, akhirnya waktu dipukul bisa keluar air ya. Nah, tempat itu dinamakan Massa dan Meriba. Oleh karena orang Israel apa? Bertengkar di tempat itu. Jadi tempatnya dinamain apa anak-anak? Massa dan Meriba. Karena orang Israel waktu sampai di tempat itu mereka bertengkar. Bertengkar kenapa? Karena gak punya minum. Emang haus sih kalau gak ada minum ya anak-anak. Jadi anak-anak juga harus rajin minum. Kalau di rumahnya ada air minum, jangan seperti bangsa Israel yang nggak punya air minum ya. Harus rajin minum supaya tetap sehat. Siapa di sini yang rajin minum? Ya, nggak usah tunggu papa ketuk pakai tongkatnya buat keluar air kan? Ada air di galon. Jadi harus rajin minum anak-anak. Air putih itu sehat loh ya. Nah, akhirnya Tuhan mengabulkan apa yang jadi permintaan bangsa Israel ya. Lewat siapa? Lewat Musa. Dengan cara apa? Dengan cara Musa mengetukkan tongkatnya di gunung itu, di batu itu ya. Oke anak-anak, ceritanya sampai di sini dulu ya. Yang harus anak-anak mengerti apa? Bahwa Tuhan selalu menolong. Ya, Tuhan menolong karena apa? Karena Musa pemimpinnya taat. Walaupun itu pasukannya marah-marah terus, tapi ada pemimpin yang berdoa, minta ampun buat pasukannya, minta belas kasihan Tuhan, minta tolong sama Tuhan Yesus ya. Jadi anak-anak kalau mau sesuatu tidak boleh marah-marah. Janji? Peace.
Janji. Nanti papa mama guru kasih tahu Miss Grace ya, kalau masih ada anak yang suka marah-marah sama papa mamanya. Oke, anak-anak, kita berdoa dulu buat firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Berkati kami semua Tuhan, berkati juga Miss Grace yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami belajar taat kepada pemimpin kami, baik orang tua kami, juga guru-guru kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana sikap bangsa Israel waktu gak bisa minum, gak punya minum? Sikapnya mereka seperti apa? Ya. Nah, menurut anak-anak sikap itu baik atau tidak? Baik atau tidak sikap itu? Nah, terus pertanyaan yang kedua, apa nama tempat yang mereka marah-marah itu? Nama tempatnya apa? Apa dan apa? Tadi Miss Grace sudah bilang. Dijawab ya anak-anak pintar, anak-anak hebat. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus berkati.